Ini ya nggak bisa kita hindari kalau ada sesuatu yang trouble kayak gini. Tapi alhamdulillah kita masih bisa nyambung lagi nih. Oke, kita sambil lanjut ya. Jadi tadi kita sampai mana nih? Terus sampai sini. Ini sudah ya? Tadi masih nyambung nggak di sini? Ini bisa lah ya, normal distribution. Nah, kemudian kita lihat nih data ini. Ini data berdistribusi normal atau enggak? Iya, Pak. Normal. Iya, Pak. Normal ya, cenderung normal karena kalau bisa kita gambarkan shaping-nya ya. Sorry, melengkung-melengkung nggak apa-apa maksudnya, tetapi mungkin dia bisa lebih smooth gitu ya kalau menggunakan aplikasi yang bagus. Nggak manual gini. Nah, tapi kalau kita bagi dua gini, ini seperti mirroring gitu ya. Sebenarnya sih nggak lurus begitu juga. Gini. Ya sama aja ya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya intinya kalian paham ya, seperti lonceng gitu ya. Oke, kita udah bahas tentang histogram dan relatif frekuensi histogram. Nah, kita juga akan mempelajari beberapa bentuk grafik statistik lainnya selain histogram. Nah, ini yang pertama tadi saya sudah singgung, yaitu poligon. Poligon itu ya diagram garis mungkin yang kalian tahu. Nah, ini namanya adalah poligon sebenarnya. Dari poligon ini, kita bisa gambarkan data berkelompok menggunakan poligon. Kita gunakan apa nilai sumbu X di sini? Nilai sumbu X ini kira-kira apa ini? Midpoint ya. Midpoint class. Ya, ini midpoint class-nya. Sementara sumbu Y-nya itu frekuensi. Sehingga kita bisa lihat bagaimana data berfluktuasi gitu ya. Dari kelas 1 ke kelas selanjutnya. Seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya kalau ada yang menggambarkan histogram itu menggunakan dua grafik gitu ya, atas dan bawah. Nah, sebaiknya akan lebih mudah kalau kita ngelihat dalam bentuk poligon seperti ini. Jadi, kita bisa lihat nih, oh, main itu paling tingginya itu berada di kelompok kelas dengan midpoint 64,5. Sementara untuk woman itu berada di midpoint 74,5. Jadi sebagian besar denyut nadi wanita itu berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan pria gitu. Nah, sekarang bedanya apa antara poligon dengan ogive? Ini jangan ogive ya, ogive. Apa bedanya ogive dengan poligon? Yang digunakan frekuensi kumulatifnya, Pak. Ya, benar. Jadi yang digunakan untuk ogive ini frekuensi kumulatifnya. Jadi kalau kalian tadi sudah belajar cara menghitung frekuensi kumulatif, nah ogive ini menggambarkan frekuensi kumulatif tersebut ke dalam grafik, gitu ya. Kemudian ada dot plot. Nah, dot plot ini kita menggambarkan banyaknya frekuensi itu menggunakan titik-titik. Jadi di sini ada 63 data, ada 64 itu ada 4 data, 68 itu
ada 5 data, terus 72 itu ada 7 data gitu ya. Ini dengan banyaknya titik, banyaknya dot. Nah, tetapi kalau untuk dot plot ini akan lebih sesuai kalau bentuk datanya tetap data tunggal gitu ya. Jadi tidak kita buat seperti data berkelompok dalam histogram atau dalam poligon tadi gitu ya. Karena kalau di dalam poligon menjadi kurang karena kalau dalam data berkelompok itu menjadi kurang informatif gitu ya. Lalu kalau di dalam dot ini kan karena dot ini kecil, sebaiknya datanya data tunggal. Gitu. Kemudian stem plot. Nah, gimana cara membaca stem plot? Ada yang bisa jelaskan? Apa sih maksudnya 003 ini 4 sebanyak 4, 8 sebanyak 5 ini maksudnya apa sih? Bilangan satuan sesuai dengan data aslinya, Pak. Ya, jadi dia bilangan satuannya ya. Bilangan satuannya, bilangan terkecilnya. Jadi artinya kalau ada 3 nol di sini, sementara dia berada dalam stem 0, berarti terdapat nilai data 60 sebanyak 3 buah data. Ada sebanyak data dengan nilai 64 sebanyak 4 data, ada data dengan nilai 68 sebanyak 5 data gitu ya. Jadi di sini sebenarnya pengkelompokan data juga, tetapi kita tidak kita gunakan perhitungan seperti dalam tabel distribusi frekuensi. Kenapa? Karena di sini sudah fix. Bentuknya di sini adalah satuan terkecil untuk leaf. Ya. Ini satuan terkecilnya. Sementara stemnya itu adalah satuan lainnya yang lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau datanya 60 berarti di sini 6, 0, 0, 0 gitu ya. 7 ada 72, 72, 72 dan seterusnya. Di sini 76, 76, ada 80 dan 88 gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebaran datanya kan seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan nilai datanya ratusan, gimana cara membuat stem plot? Bisa saja. Jadi di sini kita buat stemnya dengan leaves-nya. Maka data ratusan kita bisa buat di sini, misalkan mulainya dari 600, jadi di sini 60, 61, 62, 63 dan seterusnya. Di sini misalkan nilai datanya ada 602 buah, 602 2 buah, 605 1 buah gitu. Nah, 612 berarti sudah masuk di sini. 618 ada di sini gitu ya. Nah, ini bar graph. Bar graph tadi Pak, sudah kita. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Seandainya itu interval kelasnya 12. Contohnya itu angkanya 22 sampai 33. Berarti kan ada angka yang sama itu kayak 22 sama 32. Itu gimana penulisannya, Pak? Sorry, interval kelasnya 12. 22 Iya. dengan 22. Oke. Jadi, ini kalau saya nggak salah menginterpretasikan pertanyaannya, berarti kita punya range 1 sampai 12, 13 sampai 24, gitu ya? Enggak, contohnya 22 sampai 33 aja, Pak. 22 sampai 33.
22 sampai 33. Jadi maksudnya range datanya berapa? 22 sampai 23. 12 Ini? sampai 33 kan 12. Oke, 22 sampai 33. Kemudian 34 sampai 45 gitu ya. 45, iya. Nah, terus pertanyaannya gimana? Kalau ada angka yang sama kan kayak 22 sama 32. Angka akhirnya kan sama. Itu gimana? Oh iya, jadi kan di sini stemnya dia berbeda. Kalau untuk stemnya, berarti dia ada di 2 dan ada di 3. Sama-sama 22, 32 gitu. Nah, jadi nggak semua, kalau kita cocokkan, bisa jadi kalau kita menyusun kelompok data menggunakan distribusi frekuensi, hasilnya berbeda dengan ketika kita gambarkan menggunakan stem plot gitu. Nah, kalau kita tadi punya data 22 dan 32, berarti di sini ada 2 frekuensi, sementara di sini 0 gitu ya. Tapi kalau kita buat stem plot seperti ini, 22 dan 32 itu berada di dalam kelompok kelas yang berbeda karena dia punya interval yang berbeda ya. Di sini 10 intervalnya, yang di sini intervalnya 12 gitu. Jadi menghasilkan bentuk yang berbeda. Gimana? Jadi itu nggak terpatok sama intervalnya ya, Pak? Kalau untuk stem plot dia fix ya, fix. Dia nilai satuan yang lebih besar. Kalau misalkan datanya data puluhan, berarti ini nilai puluhannya. Gitu. Kalau datanya data ratusan, seperti contoh di sini, maka stem itu nilai ratusannya. 600, 610, 620. Nah, tinggal ujungnya itu berapa? Kalau memang pure 600, berarti di sini 0, di sini 0. Kalau 602, berarti 60, di sini 2, di sini 2. Kalau 605, di sini 5. Kalau 610 gimana? Berarti di sini 610 gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama. Jadi gitu ya. Yang lain paham? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Berarti untuk stem plot nih, untuk bagian lift nih selalu nilai satuan ya, Pak? Misalnya kan nanti datanya angkanya misal ribuan, berarti di sebelah kiri itu 3 digit, sebelah kanan tetap 1 gitu, Pak. Iya. Jadi di sini mungkin bukan satuan ya, unit kali ya, lebih jelas ya, unit terkecil. Unitnya bisa satuan seperti ini. Tapi kalau datanya data desimal, ya kita bisa pakai data desimal gitu ya. Misalkan di sini data desimal, berarti kita bisa mulai, misalkan datanya itu 2 desimal. Berarti kita bisa mulai dari 60,0, 60,1, 60,2, 60,3. Nah, 60,00 berarti kita buat seperti ini. 60,02 berarti di sini. 60,10 berarti 60,10 udah masuk kelas kedua gitu ya. Jadi untuk lift, intinya lift itu adalah unit terkecil. Ini yang harus kalian jadiin patokan. Sementara stem itu sisanya yang lebih besar. Cover semua di sini, di dalam stemnya. Itu ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang dot plot tadi itu, setiap titik itu mewakili satu nilai atau boleh di skala gitu, Pak? Oh, misalkan di skala. Boleh saja, tetapi nanti di dalam legendnya ya. Di legend nih, itu kalian harus tuliskan. Jadi ada keterangannya ya. Satu poin itu merupakan kelipatan 1000 gitu. Dan kalian nggak boleh yang 1000, yang 1 titik untuk kelas lain nilainya hanya 10 misalkan itu. Nah itu nggak bisa karena nggak menjadi comparable gitu ya. Dan juga satuannya itu memang harus ribuan gitu. Kalau misalkan kalian punya data frekuensinya totalnya
misalkan 100.520 gitu, 23. Nah, kalian nggak bisa bikin buletan itu dalam satuan ribuan karena kan nggak representatif. Yang 500 sekiannya tadi bagaimana kalian menggambarkan dalam dot plotnya. Jadi tergantung satuan frekuensinya juga, ya kan? Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Maaf Pak, izin bertanya. Oke, Dania silakan. Untuk yang stem plot tadi, kalau datanya desimal itu memungkinkan nggak Pak? Iya, memungkinkan. Tadi saya kasih contoh gitu ya. Ini desimal. Misalkan kita punya dua desimal, punya data 60,00, 60,02, 60,10 gitu ya. Nah, ini kan dua desimal ya, dua angka di belakang koma. Sorry. Maka 60 itu kita bisa masukkan di sini. 60,00 sini. 60,02 kita tuliskan di sini. 60,02. Jadi 60,02. Nah, yang 60,10 berarti ada di kelas 2, 60,10 tulis 0 di sini. Gitu Dania. Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Itu ya. Jadi terkait dengan dot plot tadi sudah saya tambahkan penjelasan. Nah, kita masuk ke grafik batang. Tadi kita sudah singgung grafik batang bedanya dengan histogram. Grafik batang untuk menggambarkan data yang sifatnya kualitatif, kategori. Nah, seperti ini contohnya. Ada male dan female. Kita bisa bandingkan antara male dengan female gitu ya. Dimana male itu biru, female itu merah. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa di setiap tahun itu ada jedanya karena di sini ingin difokuskan adalah perbandingan antara male dan female-nya gitu ya, bukan tren setiap tahunnya gitu. Jadi kita bisa pakai bar graph di sini. Kemudian ada lagi Pareto chart. Nah, Pareto chart ini diagram batang, jenis batang, tetapi dia punya ketentuan di mana dia akan mengurutkan data berdasarkan frekuensi dari yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Jadi kalian jangan balikkan ya, oh saya mau Pareto tetapi dari data paling rendah ke paling tinggi. Nah, itu nggak sesuai dengan ketentuan Pareto. Jadi pakemnya Pareto itu di sini dituliskan with bars arranged in descending order. Descending itu berarti semakin menurun. Berarti dari frekuensi paling tinggi ke frekuensi paling rendah. Gitu. Jadi nggak usah improvisasi. Saya mau improvisasi Pak. Saya mau dari rendah ke paling tinggi. Nggak usah. Gitu ya. Cari-cari sesuatu yang di luar dari ketentuan gitu ya. Nah, terus karakteristik lain yang bisa kita pahami dari Pareto chart ini, kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan frekuensi, berarti di bawah ini, sumbu X-nya itu tidak boleh menunjukkan adanya urutan. Ya kan? Kalau ini menunjukkan urutan, maka menjadi membingungkan bagi para viewer, bagi orang yang melihat grafik. Jadi ini skala datanya apa yang tepat untuk digunakan dalam Pareto chart? Ya, data apa? Kumulatif, Pak. Kualitatif. Kualitatifnya ada lebih spesifik. Ini karena tidak menunjukkan urutan. Apa namanya? Rasio, Pak. Rasio ya. Nominal ya, bukan rasio. Rasio itu untuk data kuantitatif. Coba kalian baca lagi. Nah, ini kayaknya beberapa masih ada yang kurang mempelajarinya nih. Padahal udah saya kasih tugas mingguan loh. Ya. Jadi coba kalian ingat-ingat lagi levelingnya. Mulai dari nominal itu yang paling rendah, ordinal dia sudah mulai ada tingkatan. Interval itu sudah mulai numerik, kalau numerik sudah pasti bisa menunjukkan tingkatan ya. Dan yang terakhir adalah rasio. Rasio itu paling kompleks, paling
full. Kalau barang itu ya sudah komplit gitu ya. Sudah menunjukkan tingkatan, nilai nolnya sudah absolut gitu ya. Sudah lengkap paketnya. Nah, kenapa ordinal itu nggak bisa? Karena kalau ordinal misalkan kita tulis di sini yang paling tinggi itu yang levelnya netral. Terus di sini ini yang sangat setuju. Di sini yang kurang setuju. Di sini level setuju. Di sini tidak setuju. Nah, ini kan jadi berantakan untuk dilihat gitu ya. Kalian pusing untuk melihat ini gimana ya untuk mengurutkan dari setuju sampai sangat setuju sampai sangat tidak setuju misalkan. Nah, itu kan akan sulit untuk dilihat. Jadi tidak memberikan visualisasi yang mudah untuk dipahami oleh viewer. Gitu. Jadi sebaiknya data untuk Pareto chart itu konteksnya berdistribusi skala datanya adalah nominal gitu ya. Kemudian pie chart. Apa yang bisa kalian identifikasi? Skala pengukurannya harus seperti apa nih? Nominal kah, ordinal kah, interval kah, atau rasio kah? Izin menjawab Pak, menurut saya nominal. Iya, ini paling tepat kalau datanya juga nominal. Kalau ordinal, kita sulit untuk mengurutkan sesuatu berbentuk lingkaran. Mau mengurutkan dari mana? Apakah dari atas, atau samping kanan, atau samping kiri? Nah, karena bulat ini tidak menunjukkan adanya tingkatan gitu ya. Dia hanya bisa menunjukkan proporsi. Misalkan di sini besarnya 55%. Yang di sini misalkan 20%. Di sini 12%. Itu ya. Yang di sini 15%, misalkan gitu. Dan seterusnya. Kelebihan ya, ya nggak apa-apa lah. Kalian bisa adjustment lagi, misalkan di sini 51 deh. 51%. Gitu ya. Nah, jadi baiknya sih datanya berdistribusi skala pengukuran itu nominal gitu ya. Dan dia hanya bisa menunjukkan proporsi. Di sini dia tidak bisa menunjukkan besarnya frekuensi ya. No frekuensi di sini. Gitu. Jadi kalau tujuan kalian hanya ingin menunjukkan proporsi, bolehlah pakai pie chart. Tapi kalau kalian butuh untuk menunjukkan frekuensi, sebaiknya jangan menggunakan pie chart gitu ya. Walaupun pie chart mungkin terlihat lebih interaktif gitu ya, asik gitu, warna-warni dalam bentuk yang bulat. Tapi fokus kita bukan pada cantiknya grafik, tetapi penyampaian informasi yang mau kita berikan gitu. Ada scatter plot nih. Scatter plot bedanya dengan dot plot apa ya? Jadi saya menjawab Pak. Jadi kalau ya, plot itu dia menunjukkan hubungan korelasi itu antara dua variabel. Hubungan korelasi dalam dua variabel. Kalau dot plot? Dot plot tadi kan dia dalam satu skala itu Pak. Dalam satu skala. Ya. Jadi kalau dot plot itu hanya satu variabel yang dilihat. Sementara kita ingin mengukur banyaknya frekuensi dari setiap data gitu ya. Dari satu variabel. Sementara kalau scatter plot ini kita melihat dua variabel. Di sini ada chirps per menit dan juga temperatur. Seperti tadi contohnya kalau untuk dot plot kita hanya mengukur variabel denyut nadi gitu ya. Sementara kalau misalkan scatter plot kita ingin melihat hubungan antara denyut nadi dengan
kadar gula dalam darah misalkan gitu. Nah, ada yang kadar gula dalam darah dan juga tingkat denyut nadi berada di level ini misalkan gitu ya. Ada yang denyut nadinya cenderung rendah, kemudian gula darahnya juga rendah ada di sini. Ada yang gula darahnya tinggi, denyut nadinya juga tinggi misalkan di sini gitu dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat sebaran data dari dua variabel gitu ya. Kayak bisa paham di sini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Bening. Untuk yang scatter plot ini ada kriterianya nggak ya, Pak? Kira-kira misal datanya itu harus berapa jumlahnya atau gimana gitu, Pak? Soalnya tadi saya baca-baca itu kekurangannya scatter plot tuh kalau seandainya datanya terlalu banyak tuh kayak susah untuk dianalisis gitu loh, Pak. Hubungan antara dua variabelnya. Ya, oke, pertanyaan bagus. Oke, sebelum saya jawab, saya mau tanya lagi nih. Hubungan antar dua variabel itu kita namakan apa? Hubungan antar dua variabel? Korelasi bukan, Pak? Ya, benar, korelasi ya. Korelasi kuat hubungan antar dua variabel itu kita namakan korelasi. Jadi, scatter plot ini bisa untuk menggambarkan korelasi, ada tidaknya korelasi antar dua variabel. Misalkan ini saya tambahkan di sini ya. Ini misalkan sebaran datanya seperti ini. Ya. Nah, kita bisa buat pola yang spesifik nggak kalau sebaran datanya begini? Bisa nggak kita buat pola yang spesifik? Ini datanya ya. Nah, kita bisa buat pola yang spesifik di sini. Kita bisa buat ini seperti membentuk garis lurus gitu kan. Di mana semakin tinggi chirps per menit, ya, semakin tinggi juga temperaturnya, gitu kan. Gitu. Nah, itu kalau sebarannya berpola gitu ya. Tapi kalau datanya terlalu banyak, yang dikhawatirkan polanya itu jadi nggak terlihat gitu. Kalau polanya terlalu banyak, itu jadinya nggak terlihat. Dikhawatirkannya ya. Tetapi banyaknya itu seberapa, ya berada pada level di mana kalian sudah nggak bisa membedakan apakah ini ada korelasi atau enggak gitu aja sih. Misalkan sebaran datanya begini. Nah, ini kan nggak beraturan. Ya, kalian nggak bisa bikin pola. Ini ada di semua area gitu ya. Mau yang chips per menitnya rendah, temperaturnya rendah ada, mau yang tinggi-tinggi ada, tapi yang rendah tinggi juga ada gitu ya. Kombinasi rendah tinggi atau tinggi rendah ada. Sehingga kita nggak bisa buat pola apa-apa di sini. Nah, ini kita nggak bisa buat berarti ini kita menunjukkan tidak ada korelasi. Tapi kalau datanya terlalu banyak, ya jadinya hitam semua gitu ya. Makin sulit. Jadi kalian akan berada pada level keraguan apakah ini berkorelasi atau tidak ketika terlalu banyak. Tapi kalau menurut saya sih, kalau misalkan datanya banyak dan dia berkorelasi, dia akan semakin menegaskan adanya korelasi gitu ya. Dia akan terus tersebar dalam suatu garis diagonal ini aja gitu. Sebarannya akan ada di sini aja terus. Itu kalau dia berkorelasi. Gitu sih. Jelas nggak? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang time series, grafik time series. Ini khusus untuk data waktu ya. Kita ingin melihat tren dari waktu ke waktu. Ya, untuk data time series. Datanya itu sama, data garis, tetapi khusus untuk aksis waktu kita namakan time series graph. Nah, ini
Ini Edward Tofte. Dia punya beberapa prinsipal yang bisa kita rujuk untuk memahami data gitu ya. Untuk cara menyajikan data. Yang pertama, untuk data tunggal, di mana jumlah datanya tidak lebih dari 20, sebaiknya kita gunakan tabel saja dibandingkan grafik. Nggak perlu gambar grafik gitu ya. Jadi tujuan dari penyusun data itu hanyalah fokus pada bentuk natural datanya gitu. True nature. Jadi jangan prioritaskan eye catching atau fitur-fitur seperti menggambar. Misalkan tadi saya kasih contoh lap balap gitu ya, kecepatan atau waktu satu putaran mobil balap. Nah, kalian gambar dalam bentuk gambar-gambar mobil balap itu, semakin banyak waktunya semakin banyak mobil balapnya. Nah, itu jadi terlalu ramai, tetapi malah jadi nggak bisa melihat perbedaan waktu yang lebih mudah gitu. Tone screening consisting of features such as slanted lines, dots, cross-hatching, because they create uncomfortable illusion of movement. Don't use area of volume for data that are actually one-dimensional in nature. Jadi kalau gambarkan data, kalau sudah cukup menggunakan satu dimensi ya, menurut saya lebih baik satu dimensi saja gitu ya, atau dua dimensi saja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin menggambarkan sesuatu yang tidak terlalu kompleks dalam bentuk yang kompleks seperti menjadi 3 dimensi, maka itu tidak diharapkan. Kemudian terkait pie chart juga, pie chart itu karena dia berwarna-warni, dia kemungkinan akan mengkonsum banyak tinta gitu ya. Konteksnya ini efisiensi, sehingga tujuannya belum tentu tercapai, malah tintanya terhabis banyak gitu ya. Ini contohnya. Jadi ingin menunjukkan tingkat reliabilitas data mobil untuk masing-masing variabel ini. Ada engine repair, transmission repair, electrical repair, dan seterusnya. Ada 2 jenis mobil, ada Firebrand dan juga Speedster. Nah, di sini ini bisa jadi orang yang memeriksa gitu ya, atau surveyor, bisa juga beberapa orang melakukan penilaian gitu ya. Nah, untuk engine repair di sini semuanya hijau. Tetapi untuk Speedster di sini ada yang merah, ada yang putih merah gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini jadinya kita kesulitan untuk membaca grafik terkait engine repair ini. Maksudnya berapa sih skor yang sebenarnya didapat Firebrand dan didapat Speedster? Gitu. Ya, kita tahu bahwa Speedster ini mungkin lebih buruk daripada Firebrand, tetapi seburuk apa atau sebagus apa? Sepertinya akan lebih mudah saja kalau dibuatkan dalam tabel gitu ya, nilainya berapa gitu, atau dibuatkan dalam grafik bar graph gitu. Jadi kita bisa lihat gap perbedaan antara Firebrand dengan Speedster untuk masing-masing variabel ini gitu. Jadi ini terlalu heavy gitu, terlalu kompleks, yang sesuatu yang nggak perlu dilakukan. Jadi kita sudah bahas tentang histogram, beberapa karakteristik data, dan juga bagaimana kita mengkonstruk data, mengkonstruk grafik gitu ya, untuk membandingkan data set. Nah, ini ada beberapa contoh data, contoh grafik. Coba kalian lihat di sini antara figur 21 dengan figur 29, mana yang lebih proper? Yang 29. Yang 29. 29, Pak.
Endo 9, iya benar Endo 9 ya. Ini kan seperti yang tahun lagi. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan juga. Kemudian, nah kalau untuk grafik ini, di mana letak kesalahannya? Mungkin itu Pak, gambarnya terlalu rame. Gambarnya terlalu rame, ya. Ini sumbu yang digunakan ini skala pengukurannya apa ya? Kan mulai dari no high diploma, school diploma, high diploma, bachelor degree, dan advanced degree. Ini apa skala pengukurannya? Ordinal, Pak. Ordinal. Ya, ordinal ya. Jadi kalau ordinal, baiknya kita pakai apa nih? Grafik apa? Pareto menurut saya. Pareto. Kalau Pareto berarti kita urutkan dari frekuensi terbesar kan ya? Nah ini sih memang kebetulan sesuai urutannya. Mulai dari no high school diploma, high school diploma, bachelor degree, dan advanced degree. Ini kebetulan cocok. Sehingga untuk mengurutkan berdasarkan frekuensi, nggak akan berantakan urutan tingkatan sekolahnya juga. Tetapi kalau yang paling banyak high school diploma, kemudian no high school diploma, kemudian advanced degree, baru yang terakhir bachelor degree. Maka itu kalau kalian buat menjadi Pareto, urutan level pendidikannya itu menjadi acak. Nah itu tidak proper gitu ya, tidak tepat untuk menggunakan proper Pareto kalau menurut saya dalam skala ordinal. Jadi harusnya apa nih? Bar graph saja ya. Bar graph saja. Bahwa kebetulan ini bentuknya mulai dari yang tinggi, itu sesuai dengan urutan pendidikan, ini pas kebetulan gitu. Tapi kalau misalkan nggak tepat sama sesuai dengan urutan pendidikan, maka memang sebaiknya kita gunakan bar graph, dan bar graph seharusnya ada jeda gitu ya antara kelas gitu, sehingga untuk membuat grafik itu menjadi lebih jelas gitu ya. Nah di sini apa kesalahannya? Menggambarkan dengan kayak kubus-kubus gitu, Pak, diagramnya. Kesalahannya di mana kalau pakai kubus? Tidak dapat menunjukkan dengan jelas, Pak. Ya, jadi dia skalanya ya, skalanya itu tidak proper. Bahwa no high school diploma sebesar 18.000 itu seharusnya hanya 1/4 dari advanced degree yang sebesar 74.000 sekian. Tetapi kalau kita ngelihat dengan gambar 3 dimensi ini, proporsinya tidak sesuai. Ini seperti kubus no high school diploma itu seperti 1/64-nya advanced degree gitu ya. Kecuali salah satu ukurannya itu sama, misalkan lebarnya sama, mungkin akan lebih proper. Lebar dan juga panjangnya sama, jadi hanya mengukur perbedaan tingginya gitu. Nah itu mungkin akan proper, tapi ini tinggi dan panjang dan lebarnya juga berbeda, sehingga mengakibatkan dia seperti 64 kali lebih besar, gitu ya. Kalau di sini izin tanya, Pak. Oke, Ihsan silakan. Itu kalau yang tentang kubus tadi itu, kalau seandainya alternatif yang bagusnya itu, Pak, kalau kita gambar perbandingan itu tetap kubus yang besar cuman pakai cairan gitu, Pak, itu gimana, Pak? Apakah lebih bagus gitu? Iya, pakai cairan sebenarnya sih. Kalau misalkan ukuran proporsinya itu tepat, sebenarnya boleh-boleh aja. Tetapi
perlu kalian pahami apakah dengan memberikan gambar cairan tersebut lebih sulit untuk dipahami atau lebih mudah untuk dipahami gitu. Kalau dari sisi peneliti ya semakin mudah dipahami itu semakin baik gitu ya. Jadi kalau kita buat grafik bar sepertinya ini sudah sangat cukup gitu ya. Ini yang advanced degree gitu. Terus di sini bachelor degree. Kemudian di sini ini anggaplah sama ya, besar lebarnya ya. Terus high school diploma. Yang di sini no diploma gitu. Kayaknya lebih proper. Sorry, ini harusnya bukan histogram ya. Sorry. Jadi harusnya dia terpisah gitu. Ya, harusnya ya. Ya, gitu deh penjelasannya. Tapi kalian ini sudah paham ya maksud saya. Siapa? Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Di sini, apa kesalahannya di sini? Ya, gimana? Ada yang salah nggak di sini? Enggak kayaknya, Pak. Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada yang salah ya. Ya Oh, benar. iya. Jadi di grafik ini sudah proper, sudah sesuai menjelaskan fakta dari data yang ada. Gitu ya. Jadi kita gunakan bar graph, kemudian juga kita hanya tampilkan dalam 2 dimensi, gitu ya, panjang kali lebar saja, sederhana. Kita boleh kasih warna gitu ya dengan ada gradasinya sepanjang ini tidak membuat orang yang melihat menjadi lebih sulit untuk memahami gitu. Ini kalau saya tanyakan di tahun-tahun sebelumnya di mana kita dengan mahasiswa itu tatap muka, itu ada juga sebagian mahasiswa bilang ada kesalahannya Pak, ini Pak gitu. Kenapa? Karena ada gradasinya Pak. Gitu. Nah sebenarnya gradasi nggak masalah ya ketika memang ini tidak membuat kesulitan untuk dipahami. Gitu ya, itu mempercantik sepanjang nggak menyulitkan, it's fine gitu ya. Jadi kalau kita pakai PJJ sepertinya kalian lebih mudah nih untuk memahami dibandingkan pembelajaran tatap muka di kelas gitu. Karena di online ini kalian bisa jawab dengan baik pertanyaan yang terakhir ini. Itu. Dan ini slide terakhir ya. Nah, selesai. Oke, dari sini semua pembahasan tadi untuk materi kedua sudah saya berikan. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Maaf bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Berarti kalau kan dari kesimpulannya itu kita sebaiknya menggunakan yang istilahnya yang jelas-jelas aja gitu Pak, kayak satu dimensi aja gitu kan, nggak usah untuk eye catching gitu kan Pak.
Jadi mau nanya itu, jadi kenapa itu banyak di program-program gitu Pak? Maksudnya apa itu tujuannya untuk dikasih ke manajer gitu? Mungkin orang tuh lebih tertarik atau fungsinya apa gitu Pak? Soalnya kayaknya lebih banyak disadvantage-nya. Ya benar. Jadi kalau kita ngelihat di media-media ya, banyak yang gambarnya interaktif sekali gitu ya, pakai 3 dimensi mungkin. Tetapi selama tujuannya tercapai, sebenarnya nggak masalah gitu ya. Selama tujuan untuk memahami data itu tercapai dengan mudah, menurut saya nggak masalah. Dan media-media tersebut berusaha walaupun dengan menggunakan 3 dimensi, mereka tetap melakukannya secara proper, gitu ya, menggambarkan data yang fakta yang ada itu secara proper. Jadi tujuan dari mereka menggambar dalam 3 dimensi untuk menarik eye catching tadi ya. Nah, eye catching bukan berarti tidak boleh. Eye catching boleh-boleh saja, tetapi tujuannya menyampaikan informasi dari data yang ada itu tercapai. Itu sih, dan tidak menimbulkan adanya mislead atau misinterpretasi. Seperti contohnya kalau kita pakai tadi Pareto untuk menggambarkan data ordinal. Kalau Pareto untuk data ordinal justru dikhawatirkannya membuat orang yang melihat menjadi lebih rumit gitu ya, cara memahami datanya. Gitu. Ya. Dan satu lagi, ya penerap dalam praktiknya memang nggak semua orang itu memahami teori, nggak semua orang itu melakukan sesuatu itu secara ideal gitu ya. Dalam praktiknya ini perlu kalian pahami. Dalam kenyataan sehari-hari banyak hal itu tidak dipraktikkan secara ideal. Yaitu mereka mungkin ada juga yang melakukan kesalahan, menggambar menjadi terlalu kompleks. Tujuannya apa? Untuk eye catching sih sebenarnya. Gitu. Dan memang apalagi masyarakat Indonesia itu sangat tertarik dengan visual gitu ya. Kalau punya barang di mana modelnya itu nggak bagus, walaupun kualitasnya itu nomor 1, kemungkinan dia nggak akan laku di pasaran. Berbeda halnya dengan barang dengan kualitas mungkin biasa-biasa saja, tetapi dia punya model yang bagus gitu ya, maka masyarakat Indonesia itu cenderung mengkonsumsi itu lebih banyak gitu ya. Nah ini tipologi masyarakat juga perlu diketahui gitu sih. Ya banyak faktor lah. Tapi yang perlu kalian pahami di sini, ya gunakan data untuk digambarkan ke dalam grafik secara proper. Itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bapak izin nanya Pak. Ya, tapi silakan. masalah yang waktu-waktu itu bisa nggak Pak? Boleh. Misalnya nih Pak, ada 2 waktu dalam satu data itu gimana ya Pak? Misalnya itu kayak gini, tingkat pembaca umur 10 tahun ke atas selama 10 hari di tahun 2012 gitu Pak. Itu ada 10 hari sama 2012. Itu time series data atau gimana Pak? Oke. Bentar. Kita coba coret-coret aja ya supaya jelas buat semua juga. Oke, gimana tadi? Kita punya 2 data. Iya 2 waktu dalam satu data gitu Pak. Punya 2 data dalam satu waktu. 2 waktu dalam satu data Pak. Oh, punya 2 waktu dalam satu data. Iya. Contohnya gimana contohnya? Kayak tadi misalkan tingkat pembaca umur 10 tahun ke atas selama 10 hari terakhir di tahun 2012 gitu Pak. Itu kan ada 10 hari terakhir sama tahun 2012. Itu
waktunya itu ngambil yang mana ya Pak? Tujuan kita mau melakukan analisis apa nih? Prospektif kah atau retrospektif atau hanya cross section? Cross section di tahun 2012. Tapi harinya ada 10 gitu. Cross section di tahun 2012. Cross section. Ya, ini kurang bagus ini. Maaf ya, bentar ya. Cross section datanya 10 hari di 2012. Ya. Usia 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas. Ada berapa responden? Misalkan 50 responden gitu Pak. 50 responden. Oke. Tujuannya untuk melakukan apa? Untuk mengetahui untuk itu tingkat membaca. Tingkat membaca. Iya. Masyarakat gitu ya. Iya. Berarti ini cross section data 10 hari. Ingin mengetahui minat membaca. Nah, kalau kita ingin melakukan cross section, maka kita ambil pada hari yang pada satu hari saja. Tapi kalau kita punya data 10 hari, sebenarnya ini informasi yang lebih berguna gitu ya. Jadi kalau kita punya data 10 hari, kita bisa lihat average-nya. Ya kan? Average masing-masing responden. Jadi kita punya data rata-rata membaca masyarakat data rata-rata membaca masyarakat dalam satu hari gitu. Dengan average maka datanya akan lebih smooth ya kan, lebih mewakili. Nah kita lihat, jadi kita punya data 1 sampai 50 berdasarkan usia. Nah kita bisa buat kelompok usia misalkan. Nah bagaimana kalian mau mengidentifikasi kelasnya? Bisa menggunakan perhitungan kelas dalam arti rentang kelas ini kalian asumsikan homogen. Jadi mulai dari 10 sampai 20, 20 sampai 30 gitu ya. 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 ke atas misalkan gitu ya. Jadi di sini 20,5, 30,5, 40,5, 55,5. Di sini sampai selesai misalkan ya. Dan seterusnya. Nah, kita bisa buat grafik seperti ini. Ya kan? Ini apa namanya? Grafik apa namanya? Yang gram-gram itu kan Pak. Histogram. Iya, histogram. Ya, benar, histogram. Ini paling cocoknya menggunakan histogram. Jadi kita bisa lihat, oh ini pola membaca masyarakat. Seperti ini. Gitu. Jadi paling tinggi ada di range 21 sampai 30. Misalkan gitu. Ya, jadi karena ini adalah numerik, ya kan? Numerik cocoknya pakai histogram atau poligon. Gitu. Gimana? Udah menjawab belum pertanyaannya? Oh iya, udah Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kalian bisa coba soal-soal yang ada di buku ya. Kalau tadi beberapa kelas saya suruh coba sekitar 4 soal dari halaman 70 sampai 74-75. Kalian bisa coba nomor
1, 3, 5, dan 6. Misalkan 1, 3, 5, dan 6. Coba. Yang ini datanya. Ya. 1, 3, 5, dan 6. Halaman 74 dan 75. Review exercise bab 2. Yang pertama itu frequency distribution of brand volume. Terus dot plot CO emission dan juga CO and NO emission. Nah, ini kalian coba ya. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan. Dan ini karena kalian akan coba, kita lanjutkan di grup saja ya, di grup Telegram. Coba nanti kalau ada yang sudah selesai boleh sharing hasilnya, foto hasilnya, nanti kita diskusikan. Gitu ya, masih ada 19 menit lagi. Oke, gitu dulu ya. Untuk Zoom-nya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai sini. Gimana, setuju semua? Nggak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Kita lanjutkan di grup. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak.